Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita kembali ke rumah Tuhan dan penuh sukacita dan rasa syukur kita yang kita bawa ke hadirat Tuhan pada saat ini. Juga kami ingatkan kembali untuk jemaat Tuhan boleh men-silentkan HP-nya supaya ibadah kita tidak terganggu. Mari kita masuk di dalam ibadah kita. Kita persiapkan hati kita untuk boleh datang ke hadirat Tuhan, untuk menenangkan pikiran kita. Mari kita hanya fokus kepada Tuhan saja pada saat ini. Mari kita bersama dulu. Amin. Kita dengarkan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Datanglah Sebaliknya. Kita bersyukur kita boleh menghadap hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dengan ucapan syukur mari kita berikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Datanglah sebaiknya. Datanglah sebaiknya.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Kita sekali lagi memuji Tuhan dengan lagu pujian Karya Terbesar. Pujian dari hatiku.
dari Mazmur 130 ayat 1 dan 8. Ayat yang ganjil oleh saya dan jemaat Tuhan, ayat yang genap, dan di ayat yang terakhir kita akan bersama-sama. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah seruanku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada penawar mengharapkan pagi. Lebih daripada penawar mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan kita bersama. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk Tuhan, supaya boleh ada tempat bagi firman Tuhan, dan Tuhan boleh berkata-kata kepada kita pada saat ini. Kita menaikkan lagu pujian kita, Rohmu yang hidup. Mari kita buka hati kita untuk jamahan Tuhan. Kita berserah penuh di hadirat Tuhan. Biar Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita pada saat ini. Di altarnya kita
menguasai hati, pikiran, dan keberadaan kami yang duduk, jemaat-Mu dan hamba-Mu yang saat ini beribadah kepada-Mu. Tuhan, dengan duduk tenang di hadapan hati kami juga merindukan kebenaran-kebenaran Tuhan, mengajar kami supaya kami mengetahui dan mengenal siapa Allah yang selama ini begitu mengasihi kami. Tuhan, Engkau tahu dan Engkau faham siapa diri kami, tetapi kadang kami tidak faham siapa diri kami itu. Oleh sebab itu, tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk menyingkapkan kebenaran rema di dalam firman Tuhan itu adalah satu kebutuhan mutlak bagi setiap hati yang merindukan, ya Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Kami percaya Tuhan, dan kami berserah di dalam saat-saat pemberitaan firman Tuhan. Baik hamba-Mu yang berkhotbah maupun setiap jemaat-Mu yang ada live streaming maupun yang ada bersama-sama di Hotel Palm ini, kami mohon kuat kuasa-Mu Tuhan. Menolong setiap kami Tuhan. Tuntun sertai kami Roh Kudus, Roh yang lemah lembut, Roh yang tulus, Roh yang menguasai hati setiap orang yang percaya, setiap orang yang berserah. Kami mohonkan pertolongan kuat kuasa-Mu Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita berbicara mengenai satu kitab, yaitu yang masih termasuk di dalam apokaliptik atau Injil, dari keempat Injil, yaitu Injil Yohanes. Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan tentang bagaimana Tuhan Yesus merespon keadaan orang yang sangat dekat dengan mereka, dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi di sini kita akan bersama membaca tentang dan merenungkan tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kuburnya. Lazarus yang sakit dan meninggal bahkan selama 4 hari di dalam kubur, dan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tentu ini bukan satu mukjizat yang biasa-biasa saja seperti mukjizat yang lainnya. Setiap mukjizat yang Tuhan lakukan memiliki pengajaran tertentu yang perlu kita pelajari baik-baik. Bapak Ibu jemaat terkasih yang Tuhan, namun ada beberapa catatan penting sebelum kita membaca Yohanes pasal 11 ini. Yaitu yang pertama kita dapatkan di dalam awal di mana Yohanes menuliskan Injilnya ini, yaitu Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat setiap kita. Catatan pertama ini sangat penting sekali untuk kita merenungkan tentang tema kita. Ada? Tema kita itu Allah yang sejati. Kita belum sampai pengakuan Pak. Kita baru sampai ke tema. Tema khotbah kita itu Allah yang sejati. Oh, ini lain pula ini. Ya, tolong Yanti bisa membacakan tema kita. Hanya Tuhan sejati yang bisa membangkitkan orang mati. Hanya Tuhan atau hanya Allah yang sejati yang bisa membangkitkan orang. Itu artinya ada Allah atau
ada Tuhan yang tidak Sejati. itu artinya ada Allah yang palsu. Penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema ini menjadi renungan sebelum penderitaan Yesus kita peringati di dalam Jumat Agung. Persiapan kita adalah mengenal siapa Allah yang sejati. Di dalam kehidupan kita banyak sekali menemukan hal-hal, semua barang itu dipalsukan. Ya, mulai dari perhiasan, otomotif, atau bahkan dari semua segi kehidupan kita. Ibu-ibu mengenal barang-barang branded dan barang-barang KW. Nah, yang KW ini adalah mirip dengan asli, karena KW itu palsu, tetapi dia itu punya kualitas hampir mirip, bahkan harganya bisa melebihi barang-barang yang biasa-biasa saja. Dan itu harus tahu, yang jelas adalah kualitasnya tidak akan bisa menyamai hal yang asli. Semua barang KW walaupun dia mahal, yang asli tetap lebih berkualitas dan lebih tahan lama. Itu kalau barang. Nah, tapi kita belajar tentang hanya Tuhan sejati yang bisa membangkitkan orang mati. Catatan yang pertama, Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Catatan yang pertama. Yang kedua, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42 saya akan bacakan buat kita. Tolong perhatikan catatan yang penting ini. Sebelum perikop Lazarus dibangkitkan, semua orang banyak yang percaya kepada Tuhan. Mulai mikir orang-orang ini, bukankah orang ini banyak sekali tanda? Kalau Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan atau menyatakan tanda-tanda mujizat, tapi apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis tentang orang ini semuanya persis, dan orang ini mengadakan begitu banyak tanda sehingga orang mikir ini nih Mesias yang kita tunggu, ini yang asli. Karena banyak sekali nabi-nabi yang berbicara soal Mesias sudah datang. Tetapi yang asli yang mana kita tidak tahu. Tetapi catatan ini berkata, sebelum Lazarus dibangkitkan, perikop ini berkata, Yesus di seberang sungai Yordan. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Ayat 41. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini, maksudnya adalah Yesus, adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harusnya berpikir mulai hari ini. Sudah terlambat sebenarnya, tapi tidak ada yang terlambat buat kita. Hari ini kita berpikir, aku ini mengikut, hidupku ini mengikut Allah atau mengikut diriku sendiri. Kita mentuhankan diri kita karena apa? Karena kita merasa hebat, merasa punya kuasa, merasa punya power dalam hidup kita, bahwa aku sanggup. Bukankah itu Tuhan? Tapi itu Tuhan yang palsu. Karena apa yang kau tuhankan di dalam kehidupanmu, itu adalah Tuhan yang palsu. Kalau kita mengikut Tuhan yang benar, kita akan melihat tanda-tanda yang nyata di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang mau bertumbuh dalam imannya karena apa? Karena dia mengikut Tuhan yang salah. Tetapi lucu sekali sudah, aneh bin ajaib. Karena
ketika Tuhan Yesus itu datang kepada milik kepunyaannya, ia tidak diterima. Bagaimana perasaan saudara? Saudara lama sekali tidak bertemu dengan saudara, adik atau kakak. Tiba-tiba saudara pulang. Yakin boleh minta ini. Tiba-tiba saudara pulang ke rumah dan kemudian adik atau adik saudara, makasih ya. Adik saudara berkata, ini siapa ya? Atau saudara berkata, saudara kandung saudara berkata, ini siapa ya? Kok saya tidak kenal? Karena mungkin saudara sudah berubah. Dulu di kampung saudara kurang makan, di kota banyak makan tambah gemuk. Jadi adik saudara bingung, ini siapa? Bahkan bukan cuma tidak mengenal fisik, tetapi tidak mengenal saudara dan berkata, maaf, Anda tidak diterima di sini. Perasaan saudara gimana? Saya tiap bulan uangnya diterima, saya transfer dari kota diterima, tapi saya datang tidak diterima. Bagaimana perasaan saudara? Itu yang terjadi kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak merasa kapan aku menolak Tuhan, bukan? Saudara pernahkah berkata dalam diri saudara, kapan saya menolak Tuhan? Kalau Tuhan datang kepada saya terima. Tapi apa yang saudara lakukan itu beda dengan apa yang kita ucapkan. Seringkali Tuhan datang kepada kita, tapi kita menolak terang-terangan. Jujur saudara sekalian, dari hati saudara-saudara jelas-jelas menolak Tuhan dengan berkata, aku sanggup sendiri kok. Aku tidak perlu Tuhan. Aku bisa melakukan sendiri. Terbukti ketika ada orang percaya atau orang Kristen diminta setia datang ibadah, datang enggak. Hitung dulu kancingnya. Kalau sampai tak kancing yang terakhir tidak datang, berarti aku tidak datang ibadah. Itu masih ada loh begitu orang Kristen. Kalau kancing yang terakhir berkata datang ibadah, dengan malas-malas dia datang ibadah. Diminta, belum minta setia loh saudara. Belum minta Tuhan itu berkata dalam hatimu, hanya diminta datang ibadah aja. Kita masih hitung-hitungan sama Tuhan. Jujur kita di hadapan Tuhan. Mau bertemu dari mana? Ketika kita hitung-hitungan soal uang dengan Tuhan. Kalau saya memberi untuk Tuhan hari ini, saya nggak makan. Maaf ya Tuhan, nanti aja saya kasih. Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang Tuhan, bagaimana orang Kristen itu bisa bertumbuh imannya kalau dia selalu hitungan dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, dua catatan ini menjadi awal daripada kita mengetahui kebenaran apa yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus saat dia membangkitkan Lazarus dari kematiannya 4 hari. Sebelum kita baca, saya ingat betul ketika saya paling kehilangan itu adalah kehilangan ayah saya ketika meninggal. Ketika bapak saya meninggal, saya tunggu, Tuhan ada enggak keajaiban? Kalau dia bisa bernafas lagi. Hidungnya saya pegang-pegang gitu. Siapa tahu dia bernafas lagi. Tangannya saya begini-beginikan, Papa jangan pulang, Papa jangan mati. Tapi orang mati itu seperti tertidur, betul ya? Seperti tidur. Kita nggak percaya dia mati gitu. Tapi ada orang yang tidur seperti mati, dibangunkan mau bangun, mati betul dia. Lebih baik mati seperti tidur daripada tidur seperti orang mati. Karena apa? Kita mengharapkan orang yang kita cintai itu bangkit lagi, hidup lagi bersama-sama terus dengan kita. Jangankan manusia, dengan anjing, maaf, saya pecinta anjing itu, dog lovers itu baru. Bukan dari kecil saya pecinta anjing, enggak.
Suami saya bawa anjing kecil, anjing husky, baru saya mulai jatuh cinta di situ dan saya menjadi dog lovers. Artinya saya memang mencintai anjing. Saya bilang sama anjing saya, jangan mati dulu ya. Karena saya nggak mau, saya maunya lihat dia bergerak, beraktivitas gitu. Saya mau dia menjadi kesukaan hati saya setiap saat. Dan saya tidak terima kalau ada anjing itu dimakan oleh manusia, nggak terima saya. Dia bisa mengerti perasaan seseorang. Itu terlepas daripada semua itu, tetapi saya ingin dia menemani saya terus. Apalagi seseorang yang kita kasih meninggal. Kemarin kami datang ke Ansari Saleh mencari keberadaan daripada tantenya Yosef yang pernah datang. Yosef itu kerja dengan kami dan tantenya itu meninggal saat dia melahirkan anaknya yang pertama. Kami datang ke Ansari Saleh cari, tidak ada satu petugas pun yang kasih tahu di mana ruang jenazah itu. Ternyata kami ke belakang ICU itu, panjang sekali, sampai tidak ada keramik di situ, jalan tanah dan terbuka di situ ada ruang jenazah di sana. Saudara sekalian, saya bilang untung saya bawa Steffi. Kalau saya sendirian saya nggak sanggup, karena itu mirip film horor. Itu ruangan itu tiba-tiba muncul suster ngesot gitu ya. Itu seperti itu gitu. Jadi saya bilang ini rumah sakit atau rumah apa? Ya panjang sekali itu. Lampunya yang kuning-kuning itu, lampunya itu sangat mengerikan gitu. Jadi nggak ada penerangan yang cukup, nggak ada orang yang ditanyain. Kemudian ada orang yang bertanya kepada saya, Bu mau tanya kalau ruang jenazah mana? Sama, saya juga nyari ini gitu. Jadi kita sama-sama. Nah, akhirnya mencari, ketemulah. Nah, saya melihat bagaimana seorang suami yang sedih dan menangisi istrinya yang meninggalkan dia saat dia harus disuruh memilih ya, menyelamatkan nyawa anaknya atau ibunya, dan tidak ada pilihan karena ibunya harus pergi selama-lamanya kalau anaknya mau selamat. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin saudara yang pernah mengalami kematian orang yang saudara kasih, mungkin perasaan sama seperti yang dialami oleh omnya Yusuf. Dan saya merasa kematian itu sungguh sangat menyedihkan. Apalagi orang itu sangat kita kasih. Kita tidak mengharapkan orang yang tua, oma kita, opa kita, opung kita, ya kan? Walaupun sudah tua, waktunya dia kembali pada Tuhan, tetap cucunya akan mendoakan kesehatan opungnya. Betul nggak? Karena apa? Dia tidak mau orang yang dia kasih itu meninggalkan dia selama-lamanya. Makanya bagi lansia jangan berkata, aku cepet tol mati gitu, jangan. Karena saudara ini sedang didoakan oleh cucu, oleh jemaat saudara, jangan duluan pulang sampai waktunya Tuhan memanggil. Nah, saudara, mari kita baca perikop yang spesial ini, yaitu perikop yang diberi judul oleh LAI adalah Lazarus dibangkitkan. Mari kita baca pasal 11 Yohanes, ayat yang pertama, ayat yang ganjil saya akan bacakan, ayat yang genap saudara sekalian jemaat yang membacakan demikian sampai ayat yang ke-44. Mari kita baca, kita perhatikan di Alkitabnya masing-masing. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah
dan Lazarus. Namun sesudah kedengarannya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena dia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena dalam di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati." Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid lainnya, "Marilah kita pergi juga mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta melihat bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini." Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berkata kepadanya, "Guru ada di sana dan dia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat malam mencari dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk menetap di situ. Sesudah Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, bersungguhlah ia di depan dia dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia yang memberikan jawab mereka? maka menangislah Yesus. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta."
Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka lalu ia pergi ke buku itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Mata saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah aku sudah katakan kepadamu, jika kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati juga tetap keluar, kakinya dan tangannya masih terikat dengan kain pakan, dan lukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukankah kain-kain itu dan berilah bagian ini. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan, Alkitab kita ini adalah Alkitab yang menjelaskan tentang Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa atas langit dan bumi, atas hidup dan kematian. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jika kita melihat bagian Lazarus dibangkitkan, tentu tidak ada seorang pun, saudara sekalian, yang bisa mengadakan mujizat orang mati 4 hari bangkit lagi. Saudara, kira-kira apa yang menjadi respon daripada orang-orang Yahudi, Marta, Maria yang melihat dengan mata mereka? Saudara, 4 hari sudah di dalam kubur, batu disuruh angkat, dan kemudian dia keluar ketika Yesus berkata, Lazarus. Apa yang dikatakan? Marilah keluar. Tuhan Yesus dia berkata, Lazarus, engkau bangkit ya, bangkit dari mati. Tidak. Persis seperti yang dia katakan dari awal, bahwa orang ini tidur. Orang ini sakit dan sakitnya itu membawa kematian. Kenapa saya mengatakan kematian? Itu artinya sakit itu sudah melumpuhkan sel-sel darah, pembuluh darah, dan semua efek daripada penyakitnya itu melemahkan semua bagian jaringan tubuh fisiknya, sehingga ia harus mengalami kematian yang tidak mungkin. Rumit, saudara. Kalau bicara soal kedokteran, karena kita orang-orang awam semua, tidak ada dokter di sini. Yang ada cuma pendamping dokter. Maksudnya itu hari-hari melihat dokter jalan. Gitu, ya. Artinya apa? Kita tidak bisa mengerti bagaimana mungkin orang mati itu bisa bangkit lagi. Dan ketika Lazarus diundang keluar oleh Tuhan Yesus, Lazarus keluarlah. Dia keluar dalam keadaan bersih-bersih dulu, badannya, kain kafannya itu dibuka-buka sama dia, kemudian dia baru taram gitu. Kan enggak, saudara. Dia keluar, berjalan keluar dalam keadaan yang masih penuh dengan kain kafan di dalam tubuhnya. Mungkin yang dia buka hanya mata supaya dia bisa melihat untuk berjalan lagi. Nah, kalau katarak, saudara, sakitnya itu sudah ginjal, sudah gula darah, sudah darah tinggi, kemudian katarak pula. Jadi mungkin dia harus meraba-raba di dalam kegelapan untuk keluar dari kubur itu. Kan tidak, saudara. Begitu Tuhan Yesus suruh keluar, itu artinya dia total sembuh.
Dia sembuh dan dia bangkit. Tidak usah bicara soal kesembuhan saudara. Ini bangkit, saudara, mati, hidup lagi. Tapi pemikiran manusia mati hidup lagi itu ada. Bukankah ada sebuah film yang juga mencoba untuk mendefinisikan seandainya orang ini mati bisa bangkit lagi, itu caranya gimana? Frankenstein, ya kan? Kita pernah dengar cerita itu. Berusaha potongan-potongan tubuh manusia digabungkan jadi satu, dijahit, kemudian dengan alat petir itu untuk mengambil listriknya, dihidupkan mayat itu untuk bisa hidup dan hidup kembali. Itu cerita. Tapi cerita itu berasal dari orang-orang yang melek secara teknologi. Dia kalau nggak mengerti teknologi nggak mungkin membuat film itu. Kalau tidak mengerti tentang anatomi tubuh, dia tidak belajar tentang kedokteran, nggak mungkin dia menulis cerita itu. Orang itu sangat tahu itu dan mengharapkan orang yang mati itu hidup lagi. Karena apa? Keinginan manusia yang utama adalah hidup selama-lamanya. Maka ada seorang pujangga yang berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Karena itu keinginan dasar manusia. Maka ketika dihadapkan pada sakit penyakit, kamu waktumu tinggal 3 bulan, waktumu tinggal 1 tahun. Aku punya waktu tinggal 1 tahun. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah memberitahu sampai berapa kita hidup di dunia ini. Kalau kita, Tuhan kasih tahu semua, umurmu 60, kamu baru akan mati, kita akan tunggu. Deket-deket mau 60 sudah gemetar, belum gemetar, belum 60 sudah mati, saudara, karena stres. Itu Tuhan sangat sayang kepada kita. Itu sebab tidak dikasih tahu kita umur berapa kita akan menghadap Tuhan. Tuhan memberitahu kita supaya kita siap ketika kita datang kepada Tuhan, masuk di dalam hadiratnya, sampai kebangkitan orang-orang mati itu dibuka oleh Tuhan pada akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat dengan jelas sebelum Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, itu ajaran yang diulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak berkata 1 kali, 2 kali, dia berulang kali mengatakan bahwa aku akan mati, aku akan merobohkan bait Allah ini, dan pada hari ketiga bait Allah ini akan dibangun lagi. Ini ngomong apa ini Tuhan ini? Nggak masuk di akal ini. Masa bait Allah Yerusalem yang begitu megah itu bisa diruntuhkan dan 3 hari aja dibangun kembali? Aduh, mustahil, itu nggak mungkin, itu nggak mungkin. Tapi Tuhan tidak berbicara tentang fisik bangunan. Tuhan sedang berbicara tentang dirinya sendiri, bahwa suatu hari dia akan mengalami kematian dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit lagi. Dan terakhir itu adalah saat dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Itu menyatakan, itu tanda bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati. Saudara, dari awal saya mengatakan kalau ada Tuhan yang sejati, itu artinya ada yang tidak sejati, ada Tuhan yang palsu. Tapi betapa senangnya kita kalau kita itu hanya dihibur dengan Allah yang palsu. Senang kita. Ketika orang jatuh cinta, orang itu sudah nggak lupa diri dia. Lupa diri itu dia nggak mikir lagi. Pacarnya berkata, saya akan belikan cincin untukmu. Cincin, wah begitu berkilau kita melihat, waduh berlian ini, waduh ini emas. Ternyata itu palsu. Makanya dia, pacarnya ini, laki ini tidak beritahu calon istrinya, kamu mau mobil atau mau cincin berlian. Karena kalau dia
buat pilihan, dia nggak bisa memalsukan mobil. Yang dia bisa palsukan adalah cincin saja, ya kan? Nggak mungkin mobil-mobilan plastik dikasih pacar, saudara ditendang nanti. Saudara datang kepada calon istrimu, saking sudah ini cintanya sudah mati. Calon istri ini dia menerima cincin itu, terharu, dia menangis karena dia percaya bahwa pacarnya ini membelikan berlian untuk dia. Tapi sayang, berlian dan emas itu bisa dipalsukan. Itu dikasih palsu aja senengnya minta ampun, apalagi kalau dikasih asli. Tapi orang lebih suka yang palsu. Kita ini terlalu hidup nyaman dengan kepalsuan, saudara. Janji-janji ya palsu, ya kan? Nanti belum lagi saudara pakai parfum yang palsu. Saudara pakai makan yang palsu, ya kan? Makan palsu itu gimana, Bu Novi? Ya nggak tahu, pikir aja sendiri. Ikan asin mungkin itu bukan ikan itu. Ikan asin itu bukan ikan. Bikin penyakit iya. Tapi saudara kan suka kan ikan asin digoreng pakai nasi hangat-hangat. Waduh, itu makan itu pakai Pancasila, ya. Maksudnya pakai tangan aja, pakai jari aja, nggak usah pakai sendok, itu bisa tambah-tambah. Saudara, bukankah kita suka yang palsu-palsu? Coba kalau dikasih ikan baru keluar daripada laut atau sungai, saudara pilih ikan asin karena lebih nikmat yang palsu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak heran kita banyak penyakitan karena terlalu banyak menelan janji-janji palsu. Jemaat yang terkasih yang Tuhan, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya terutama. Karena muridnya ini akan dipersiapkan untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia, ke Yudea, Yerusalem, dan seluruh ujung-ujung bumi. Harus dipersiapkan. Bagaimana mempersiapkan? Bahwa mereka disertai oleh Tuhan yang hidup. Jika Tuhan yang hidup itu bersama dengan mereka, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di dalam hidupnya. Allah yang sejati, yang sudah membangkitkan Lazarus dari kematian itu, menunjukkan kepada kita hari ini bahwa tidak ada satupun di dalam kehidupan kita yang mustahil Tuhan kerjakan. Amin. Mari kita berkata dengan kuat dengan diri kita supaya telinga kita juga mendengar bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun juga di dalam kehidupan kita. Amin. Bagus. Karena banyak orang berkata amin dengan masih ragu-ragu. Amin itu kan artinya ya dan benar. Tapi aminnya kita apa iya sih? Amin itu iya. Kamu berkata aku iya, aku yes, aku amin, aku yes, aku merasa itu benar. Tapi amin kita ragu-ragu. Orang Kristen tidak boleh ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu. Begitu kita mengambil keputusan ikut Tuhan, sekali saudara melangkah, jangan pernah ragu-ragu dan berkata, hari ini aku ikut Tuhan, besok aku ikut calon suamiku, istriku yang tidak mengenal Tuhan. Itu orang Kristen yang model begini, mohon maaf, dia tidak pernah mengenal arti Tuhan yang sejati. Bukankah Tuhan berkata, aku datang kepada milik kepunyaan, tapi dia menolak aku. Kalau manusia aja tersinggung, Tuhan saudara sekalian tidak patut diperlakukan seperti itu dalam hidup. Jadi orang Kristen harus berani, saudara sekalian. Maria dan Marta berkata, Tuhan, dia itu udah di kuburan 4 hari. Kalau Tuhan mau Lazarus sembuh, harusnya kemarin-kemarin Tuhan datang dan menyembuhkan.
Jangan sampai dia mati. Dan ditulis di situ, masgullah hati Yesus. Masgul itu ditulis 2 kali. Artinya hati Yesus itu bukan hanya dia sedih, tapi dia marah. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Mereka nggak perhatikan apa yang keluar dari mulut Tuhan itu, nggak diperhatikan. Apa yang sudah perhatikan saat ini dalam hidup saudara? Kita memperhatikan hal yang tidak penting. Yang penting itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yesus itu sedih dan marah. Karena apa? Karena berulang Maria dan Marta dikatakan dia tidak mati, dia tidur. Orang hanya berkata, oh dia tidur, nanti di hari kebangkitan dia akan dibangkitkan Tuhan. Mereka itu pikirannya pikiran berbeda. Harusnya mereka tangkap Tuhan Yesus berkata, dia tidur. Dia tidur saja, artinya dia akan bangun lagi. Orang mana ada sih tidur? Orang betah tidur ada nggak? Ada. Dari malam dia tidur sampai jam 1 siang, jam 2 siang belum bangun, jam 3 siang belum bangun, jam 5 belum bangun, jam 6 belum bangun. Kuat ya tidurnya. Tapi saya yakin tidak akan sekuat itu. Sekalipun dia bangunnya siang, dia pasti akan bangun. Betul nggak? Tuhan Yesus kan berkata bahwa Lazarus hanya tidur, tapi mereka pikirannya udah kemana-mana, udah jauh, dan berpikir oh nanti di hari kebangkitan nanti Lazarus akan dibangkitkan. Memang betul, dia akan bangkit lagi, tapi di hari kebangkitan. Bukankah Yesus juga berkata nanti penyakitnya Lazarus ini akan menjadi satu tanda kemuliaan Allah. Tapi muridnya, apalagi Marta dan Maria, dia tidak mendengar apa yang dikatakan Yesus, bahwa apa artinya Tuhan itu akan menyatakan kemuliaannya melalui Lazarus. Tuhan, nama Tuhan itu dipermuliakan. Apakah waktu Lazarus bangkit itu kemudian banyak orang percaya kepada Tuhan? Tidak. Bukan hanya itu saja. Sebelum itu catatan saya dari awal sudah mengatakan, sebelum perikop ini banyak orang sudah percaya kepada Yesus. Yang membuat Yesus masgul adalah orang yang percaya ini tidak benar-benar mengerti ajaran tentang kebangkitan. Satu lagi yang Tuhan Yesus katakan sebagai penutup, ayat 25, saudara sekalian, Injil Yohanes pasal 11. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini jelas adalah pernyataan Yesus bahwa Lazarus itu akan dibangkitkan. Tapi karena manusia belum pernah melihat manusia itu bangkit dari kematian, maka tidak ada seorang pun yang mau percaya. Orang lihat bukti dulu dong, baru percaya. Itu otak yang berkata. Orang lihat dulu dong, baru aku melihat orang yang lumpuh berjalan, baru aku percaya. Itu fisik, ya. Tapi kalau aku tidak melihat, tapi aku percaya, itu iman. Saudara dan saya diajar untuk hidup di dalam iman. Iman itu tidak perlu bukti, saudara. Hanya perlu hatimu mengasihi Tuhan atau enggak. Kalau engkau mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi engkau, maka engkau tidak perlu bukti apapun. Thomas yang disebut Didimus itu orang yang pernah, saudara, berkata, sebelum aku mencucukkan jariku di lubang bekas paku yang menusuk Yesus sekali-kali, aku tidak akan percaya. Itu kan omongan kurang ajar. Itu omongan yang tidak pernah keluar dari hati yang mengasihi. Seandainya dia mengasihi, dia menangis dong. Yesusnya sudah mati kok. Yesusnya di sana sengsara. Yesus
datang di hadapannya dan berkata, ini aku. Masukkan jarimu ke lubang bekas paku yang menusuk aku. Apa yang dilakukan Thomas? Dia akan ada kebangkitan pada tubuh fisik Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, fisik itu bukannya tidak penting bagi Tuhan, penting. Oleh sebab itulah ketika Yesus dibangkitkan, dia bangkit dengan tubuh fisiknya. Maka jangan berkata bahwa rohani lebih penting dari fisik. Fisik saudara penting, maka saudara harus olahraga, jaga makan, mandi, make up. Bagi yang perempuan, yang laki jangan ya. Jangan pinjam make up temennya, jangan. Karena saudara laki. Saudara artinya apa? Tampil dengan baik. Ya. Kalau mau ke gereja, persiapkan baju apa yang saudara mau bawa ke gereja, yang mau saudara pakai untuk ke gereja. Harus begitu. Karena apa? Penting fisik kita. Walaupun rohani jauh lebih penting. Hidup dalam iman adalah hidup yang mempersiapkan diri. Walaupun aku tidak melihat Tuhan secara langsung, suatu hari face to face aku akan bertemu dengan Tuhan. Mari kita hidup dalam iman yang benar. Saudara harus mempersiapkan segala-galanya untuk hidup di dalam iman. Jangan berkata, rohani lebih penting kok. Nggak apa-apa, saya compang-camping datang ke gereja. Nggak apa-apa kalau saudara nggak punya baju. Pengemis di jalanan mau ke gereja, silakan. Kita tidak satupun yang menutup pintu. Tapi kalau saudara berkata, aku mau compang-camping, saudara pengemis atau bukan? Maaf saudara, maaf. Saya lebih suka beli baju itu untuk acara tertentu. Beli baju di Duta Mall itu semua di atas 200-300 ribu. Tapi kalau beli baju yang dibawa dari Cina, yang dibawa dari luar negeri ke Indonesia, ke Banjarmasin, itu murah-murah tapi bagus sekali saudara. Kalau ini enggak, ini suami saya yang belikan. Ya kan saudara, kami kembaran dengan anak saya, suami yang belikan. Saudara sekalian, saya suka beli baju yang seperti itu. Karena apa? Karena harganya lebih murah dan juga kualitasnya bagus. Walaupun harus dicuci laundry selama berulang-ulang kali baru mau pakai. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan itu maksud saya. Yang saya maksudkan adalah kita mempersiapkan diri itu dengan baik. Nggak mahal kok saudara baju itu, tapi yang layak saudara pakai untuk ibadah kepada Tuhan, untuk menunjukkan imanmu kepada Tuhan. Hidup di dalam iman adalah hidup yang tidak melihat namun percaya. Itu hidup di dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari Tuhan akan berkata, Novi, keluarlah. Karena suatu hari tubuh fisik saya yang lemah ini akan mati. Tetapi Tuhan berkata, keluar. Suatu hari akan terjadi kebangkitan orang percaya. Kita tidak bisa membayangkan orang-orang yang kita kasih, papa saya, opung saudara mungkin akan bangkit dari kubur dengan tubuh yang baru. Hari kebangkitan. Tetapi saudara sekalian, itu yang dilakukan oleh Tuhan yang sejati. Bagaimana sekarang ini? Tuhan yang sejati itulah yang engkau harus sembah di dalam hidupmu. Dia yang layak menerima segala sesuatu yang terbaik dari dirimu. Karena jika engkau tidak pernah mempersembahkan yang terbaik dari dirimu kepada Tuhan, maka sebenarnya engkau sedang mencari Tuhan yang palsu. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan,
memilih Tuhan yang palsu sebagai Tuhanmu. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Itu yang kita renungkan pada malam P3NI hari Sabtu malam kemarin. Tapi hari ini saya ulangi, give the best unto the Lord. Karena apa? Karena ketika engkau tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, maka engkau sebenarnya sedang menyanjung Allah yang palsu di dalam hidup. Saya harus berkata kepada saudara, saudara, hidup itu pilihan. Saudara datang ke gereja atau saudara datang ke vihara, saudara datang ke gereja atau saudara datang kepada dirimu sendiri dan berkata, aku bisa. Aku gak perlu gereja, aku gak perlu Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, minta ampun pada Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan. Hatimu itu palsu. Cintamu itu tidak tulus kepada Tuhan. Engkau perlakukan Tuhan yang memberi hidup itu seperti itu. Siapa kamu? Mari kita datang kepada Tuhan, kita persiapkan segala sesuatu untuk beriman bahwa suatu hari Tuhan akan membangkitkan kita dari kematian dan memiliki kehidupan yang selama-lamanya. Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru untuk orang yang percaya. Untuk orang yang tidak percaya, jangan sekali-sekali mencicipi langit dan bumi yang baru. Engkau tidak akan pernah layak. Mari saudara sekalian, kita tundukkan kepala kita. Kita berkata kepada Tuhan, ampuni Tuhan dosa-dosaku yang sudah menduakan Tuhan selama ini. Ampuni Tuhan keegoanku yang sering kujadikan sebagai Tuhan dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan yang sering tidak mendengar apa yang dikatakan Alkitab kepadaku, apa yang dikatakan Roh Kudus kepadaku. Ampuni aku Tuhan. Katakan saudara dalam diri hatimu masing-masing. Sementara lagu menyanyikan selidiki aku, lihat hatiku. Kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan beri aku kesempatan supaya aku hidup percaya. Percaya walaupun tidak melihat. Percaya beriman kepada Tuhan dengan mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali dengan senyap, dengan pelan-pelan kita nyanyikan lagu ini, dengan syahdu kita nyanyikan. Selidiki
pakai kekuatanmu sendiri Tuhan. Aku berkata gereja tidak penting, hamba Tuhan tidak penting. Semua yang terjadi pada hidupku, aku yang terpenting. Ampuni aku Tuhan. Mari kita berdoa. Yang sudah mengangkat tangan berkata, taruh tanganmu di dadamu dan berkata, Tuhan, aku datang kepadamu. Aku mohon pengampunanmu Tuhan. Aku mohon Tuhan, kiranya darah Yesus akan menyucikan hati dan pikiran, supaya aku mengikut Tuhan yang sejati. Aku mengikut Tuhan yang satu-satunya. Aku mengikut Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengasihi aku, Tuhan yang mau mati dan bangkit kembali dari kematian untuk aku. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau kuatkan jemaat-Mu ya Bapa. Ampuni dosa-dosa kami. Mereka yang mengangkat tangan dengan tulus adalah orang-orang yang memberikan hatinya hari ini dan berjanji akan setia hidup dalam iman, setia dalam ibadah, setia di dalam memberi persembahan. Bukan apa yang kami terima, tapi apa yang kami berikan. Itu menandakan cinta kami kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong dan memberkati kami Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami serahkan. Kiranya Tuhan berbicara, karena sementara hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus akan meneruskan kebenaran firman itu tertancap di dalam hati kami, sehingga kami hidup dan menantikan bagaimana Tuhan Engkau menyatakan diri-Mu sebagai Tuhan yang sejati, yang membangkitkan orang mati. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Kami mohon buat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap jemaat, sehingga mereka pulang meninggalkan gereja, meninggalkan ruangan ini dengan hati dan hidup yang benar, hidup yang baru di hadapan Tuhan, untuk selalu memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya katakan amin. Amin. Kita sudah diberkati oleh pemberitaan kebenaran firman Tuhan, di mana hanya Tuhan sejati yang bisa membangkitkan orang mati. Mari kita terus percaya kepada Tuhan dan terus meneguhkan iman kita, supaya Tuhan Yesus yang sejati boleh juga ikut membangkitkan kita di kebangkitan nantinya. Amin. Bersama dengan umat percaya di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kamu langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari P3RI.
Kini saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Bawalah seluruh persembahan persembuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang berkata di atas kerajaan surga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang kami kagumi, Bapa yang baik. Sebentar lagi Bapa kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, persembahan persepuluhan Tuhan Yesus, dan persembahan ke depan Tuhan Yesus kiranya boleh menjadi kemuliaan Tuhan juga di dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau terimalah persembahan kami menjadi dupa yang harum bagimu Tuhan Yesus, supaya kami boleh tersedia Tuhan Yesus di kaki salib-Mu, supaya kami boleh menyerukan Tuhan Yesus, menyampaikan kerinduan dan harapan-harapan kami ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan boleh menjawab juga doa-doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Kami Perlu Kau Tuhan.
silakan duduk, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas anugerah pemeliharaan-Mu bagi kami setiap pribadi. Dan hari ini kami dapat beribadah, berkumpul bersama, merayakan kemenangan oleh karena kemurahan dan kasih-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan semua pergumulan-pergumulan jemaat. Mari Tuhan lawat, mari Tuhan tolong, mari Tuhan angkat, sehingga jemaat mengalami kemenangan dalam segala hal, terutama di dalam menjelang masa Paskah dan minggu-minggu masa Paskah ini. Kami lalui dengan terus berpuasa, dengan satu komitmen mempersembahkan satu yang bertambah kepada Tuhan sebagai keseimbangan hidup kami di hadapan-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa menyerahkan pada saat ini untuk penginjilan di seluruh dunia berkati, terutama di daerah-daerah di mana konflik masih terjadi dan pemberitaan Injil mengalami gangguan-gangguan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa di surga. Tuhan lawat negara-negara yang saat ini masih mengekang masuknya pemberitaan Injil. Kami berdoa menyerahkan negara Tiongkok, Rusia, dan beberapa negara di Amerika Latin. Tapi kami juga berdoa menyerahkan negara Eropa supaya mereka tidak terlena dengan kemakmuran, kesejahteraan yang mereka alami, agar mereka dapat terus mengalami kemenangan demi kemenangan seperti dalam gereja mula-mula, supaya mereka tetap setia di dalam memberitakan Injil. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk bangsa dan negara kami, secara khusus menjelang pemilu, Pilpres dan juga legislatif serentak diadakan tahun depan. Mari Tuhan, Engkau berikan damai sehingga negeri ini terbebas dari para kadrun yang memperjualbelikan agama sebagai komoditas politik mereka. Jikalau ada calon-calon presiden saat ini beranjang sana dan sini, kami berdoa biar dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biar rencana-Mu yang terpilih untuk pengganti Bapak Jokowi. Kami berdoa Tuhan memberkati dan menolong kecerdasan pemilih agar terpilih yang benar-benar takut akan Tuhan, dan bukan mereka yang merindukan negara ini menjadi negara khilafah syariat Islam, tapi negara yang benar-benar merdeka, benar-benar sungguh-sungguh memiliki harkat setiap warga negaranya. Tuhan, kami juga bersyukur hari ini untuk Presiden kami Jokowi mempunyai inisiatif memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Tuhan tolong dan berkati ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk gereja-gereja di seluruh dunia, dan terutama di Indonesia. Tuhan berkati, terutama GMI. Tuhan memberkati Gereja Metodis Indonesia wilayah 1, wilayah 2, dan konferensi tahunan pengembangan. Berkati para bishop, para DS, para pendeta, guru Injil, para majelis, lay speaker, calon lay speaker, dan semua guru-guru sekolah minggu. Berkati Tuhan, dan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk GMI Immanuel Banjarmasin yang merindukan satu tempat beribadah. Tuhan tolong satu tempat ibadah yang sedang dinego di Kalimantan 2 ujung, satu rumah dan juga satu lahan tanah. Kami berdoa Tuhan cukupkanlah dana yang dibutuhkan dan berkati panitia pengadaan lahan dan pembangunan gereja ini. Kami menyerahkan
untuk persembahan-persembahan yang dikumpulkan di Rabu Abu, dan juga persiapan serta donatur melalui proposal dan pendekatan-pendekatan kami semua menjadi berkat untuk mendukung tercukupnya pengadaan lahan ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu juga untuk majelis jemaat yang akan habis masa periodenya pada bulan Juli. Kami merindukan bukalah jalan Tuhan bagi kami periode yang ketiga, kepengurusan atau majelis jemaat yang sungguh-sungguh dapat melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan pakai sesuai dengan bidang masing-masing, tidak sekedar nama tertera tercantum di sana. Tuhan tolonglah dan tunjuklah orang-orang itu menjadi bagian dari pelayanan operasional gereja-Mu. Dan juga kami menyerahkan pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan dari mimbar metodis ini, berkati Tuhan menjadi alat di tangan-Mu memenangkan kota Banjarmasin, sehingga banyak orang merindukan beribadah dari mimbar metodis, sehingga suku-suku yang terabaikan yang belum mengenal Injil di tempat ini, di daerah ini, dimenangkan untuk Tuhan. Kamilah menjadi saksi dan menjadi berkat, agen Tuhan untuk itu pakai kami semua Bapa di surga. Kami juga menyerahkan pertumbuhan seksi-seksi baik P3MI, P2MI, PWMI dan sekolah minggu. Terutama Tuhan, P2MI dan PWMI kami rindukan menjadi motor penggerak yang dapat diteladani dan menjadi satu teladan bagi P3MI dan sekolah minggu. Bahkan nanti kami merindukan ada persekutuan remaja. Tuhan tolonglah dengan kerinduan-kerinduan ini Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat yang sakit supaya Tuhan pulihkan, sembuhkan. Kami menyerahkan Yohanes untuk kaki kirinya supaya Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu jemaat-jemaat yang mengalami kondisi fisik yang kurang sehat, agar Tuhan lawat dan sembuhkan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan pemulihan saudara kami Alvin, Ibu Moni, Bapak Didi Wijaya di Semarang, Ibu Lim Ihwa, dengan segala pergumulan dan sakitnya Tuhan pulihkan, sembuhkan. Dan kami berdoa menyerahkan juga untuk Bapak Suhanto yang beberapa waktu yang lalu patah kaki supaya sembuh, dan kami rindukan juga dia mengenal Tuhan supaya dia mengalami keselamatan. Dan juga kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk ibu dari jemaat-jemaat yang sedang bergumul, untuk Mama dari Suri di Nias, Tuhan pulihkan dan sembuhkan dari sakit gulanya. Begitu juga Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan jemaat. Tuhan berkati Ibu Moni, Ibu Sarah dalam pekerjaannya, juga Ibu Risforgawati, dan juga keluarga Pak Hansen. Serta kami terus berdoa menyerahkan keluarga Bapak Elekson Padang. Kami menyerahkan untuk ibu yang sedang mengandung bulan ke-6 ya Tuhan. Kami rindukan sampai lahir tidak kurang suatu apapun juga, baik ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Berkati komitmen mereka Tuhan melayani Engkau. Dan kami percaya keluarga ini Kau pakai ke masa depan yang luar biasa. Berkati pekerjaan Pak Elekson Padang, berkati juga ibu dan juga calon bayi dalam kandungan. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Juga secara khusus kami berdoa buat para pemuda-pemudi yang sudah layak masuk dalam rumah tangga, sebab mereka sudah tamat kuliah dan mendapat pekerjaan, usaha. Bukalah jalan kepada mereka Tuhan. Tolonglah mereka supaya mendapatkan jodoh. Kami percaya persekutuan, ibadah tempat mereka mendapat jodoh daripada-Mu. Juga kami berdoa menyerahkan
secara khusus Yuda Utagalung, Tuhan memberkati dalam pekerjaannya di Sungai Danau. Tuhan memberkati menolong dia. Kami percaya Engkau memakai pemuda ini menjadi luar biasa. Dan kami berdoa dan menyerahkan semua pemuda-pemudi P3M yang membuka usaha juga Tuhan berkati. Kami serahkan usaha pekerjaan Yoel dan juga Patrick, Yanti, dan juga Mela Serina, dan semua mahasiswa-mahasiswa ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Kami juga serahkan untuk Stevi. Tuhan topang dan tolong ya Tuhan. Termulia terpuji namamu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Dan sempurnakanlah doa kami ini seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun atas setiap kita, dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, menjaga, memelihara, menopang, menolong kita sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Mari kita bersahabat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Ada Kuasa Dalam Darah-Nya. Dalam darahnya
kita akan mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor HP yang tertera di warta. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Evangelis Novia Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dari Panitia Paskah, setelah ibadah, Panitia Paskah akan mengadakan rapat mengingat kehadiran semua panitia. Yang kedua dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Persembahan ke depan untuk kas Komisi Diakonia Sosial gereja kita dan dana panitia Paskah. Yang ketiga dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Adapun jemaat yang berulang tahun pada bulan ini ada Saudari Mardianti Gula dan Berliana Putri Lestari Panggabean. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat terus, dan Tuhan Yesus terus menyertai. Amin. Persekutuan Doa Tengah Minggu. Persekutuan Doa Tengah Minggu diadakan hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, jam 4 sore di Pastori, menghimbau kehadiran semua jemaat. Dari kelas meeting dewasa, jemaat dapat menginformasikan kepada Komisi Keanggotaan untuk diadakan kelas meeting di rumah atau keluarga masing-masing, menghimbau agar jemaat yang bersedia mengadakan kelas meeting pada bulan Maret ini di rumahnya. Yang keempat dari PWMI. Hari ini setelah ibadah, PWMI akan mengadakan kelas meeting dengan topik yang keempat untuk melakukan pekerjaan baik yang dipimpin oleh Ibu Eviati. Puji Tuhan, kita bersyukur Ibu Agustina Bancin sudah bersedia menjadi bendahara seksi PWMI. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima dari P2MI. Hari ini setelah ibadah juga, kaum pria atau bapak akan mengadakan kelas meeting perdana dengan topik 1, kejadianku dahsyat dan ajaib, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta James Damani. Yang keenam dari P3MI, kelas meeting P3MI gabungan setiap hari Kamis 30 Maret 2023 jam 7 malam di Pastori dengan topik 10. Persekutuan P3MI hari Sabtu tanggal 1 April 2023 jam 7 malam juga di Pastori dengan tema bertumbuh menjadi dewasa. Mengingatkan dan menghimbau kehadiran semua P3MI sebab ini boleh menjadi momen untuk bertumbuh rohani dalam komunitas dan kita mempraktikkan membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan Yesus. Yang ketujuh dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, gemar membaca Alkitab untuk ayat-ayat Alkitab setiap harinya sudah tertera di warta. Yang kedelapan dari konferensi, yang pertama konferensi resor masih belum ada surat edaran. Yang kedua dari konferensi distrik diadakan pada 20 Mei 2023 dan yang ketiga konferensi tahunan pada Kamis sampai Minggu 22 sampai 25 Juni 2023 bertempat di Bengkulu, Distrik 5 Wilayah 2. Di mana di konferensi tahunan tersebut ada pendeta yang akan pensiun. Bentuk apresiasi kita untuk pendeta pensiun tersebut, setiap jemaat di GMI di wilayah 2 mempersembahkan 10.000 per orang. Sampai dengan bulan Februari, jumlah jemaat kita GMI Immanuel Banjarmasin adalah 66 orang, di mana 30 orang jemaat penuh dan 36 orang jemaat persiapan. Maka kita akan menyerahkan persembahan apresiasi
kepada pendeta pensiun sebesar 660.000. Mari kita kumpulkan dari setiap keluarga dan menyerahkan ke bendahara atau ke sekretaris majelis. Adapun yang sudah mengumpulkan yaitu keluarga Bapak Pendeta James Damani sebesar 30.000. Yang ke-9 dari panitia pengadaan lahan dan pembangunan gereja. Mari kita terus mendoakan satu orang boleh dipilih Tuhan untuk menjadi bendahara pengadaan lahan dan pembangunan gereja kita. Yang ke-10 dari Komisi Diakonia Sosial, puji Tuhan, Saudari Mas Dayanti Gula sudah bersedia menjadi bendahara Komisi Diakonia Sosial gereja kita. Selamat ya. Yang ke-11 kehadiran dan persembahan minggu lalu, boleh kita baca di warta. Untuk pelayan dan tata ibadah hari Minggu 2 April 2023 dengan tema Jalan Menuju Salib dari Maleakhi 3 ayat 10. Mohon maaf, dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Pelayanan firman oleh Bapak Pendeta James Damani, ditergis oleh Saudari Beatrix Sitohang, pemandu pujian Saudari Suryani dan Saudara Hardin, pemusik oleh Sosyen, Anton dan Delfrian, pembacaan epistol oleh Saudara Yoel Kandi, doa syafaat oleh Ibu Sari Oktarina, persembahan oleh Berni, operator streaming oleh Perius dan operator LCD Natalia, dan penyambut jemaat Julina Zega dan Werni, serta sekolah minggu Ibu Supitri menghimbau untuk boleh latihan dan mempersiapkan ibadah untuk minggu depan. Demikian warta kita. Saya ajak kita sekali lagi untuk bersalat teduh. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada keanggotaan